Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Kurang semangat ya, kayak belum pernah makan ya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Masya Allah, alhamdulillah. Ini calon-calon pejabat negara ya. Nah, harus diganti pejabat-pejabat itu ya. Diganti ya. Cuma kita tetap doakan semoga mereka diampuni oleh Allah ya. Dalam kondisi kita melihat, dan itu tadi kalau kalian mau khutbah Jumat yang bagus kayak tadi ya, salah satu yang bagus tuh temanya begitu, ada berita apa diangkat di khutbah Jumat, itu cakep ya, cakep ya. Jadi nanti ini jadi pola buat kalian kalau nanti pas kalian lagi khutbah Jumat ya. Jadi pas lagi ada kejadian apa di Palestina diangkat ya, yang lagi rame di apa diangkat gitu ya. Nah, jadi itulah tugasnya ulama, tugasnya orang yang beriman, mengambil refleksi, mengambil pelajaran dari kejadian. Kejadian apa kita ambil pelajarannya, betul? Ya, kayak sekarang nih kita kan ngambil pelajaran nih, ya banjir kita berkali-kali, ya bukan banjir sih, apa namanya tuh? Air berlimpah berkali-kali. Kita mikir apa ya solusinya gitu kan? Kita cobain ini nggak berhasil, kita cobain apa namanya tanggul nggak berhasil, coba ini lagi nggak berhasil. Oke, kita mau cobain lagi nggak berhasil. Nah kemarin kita uji coba ya, uji cobanya pompa, ya. Kita beli pompa, akhirnya itu pompa murah ternyata, itu cuma satu pompanya cuma 5 juta ya, berarti kan 3 pompa 15 juta ya, lebih murah dibandingkan dengan kemarin kita solusinya mau naikin ini semua. Naikin apa? Naikin si paving block ini mau dinaikin semua supaya nggak masuk ke sini gitu kan. Biayanya lebih mahal nggak? Lebih mahal, semeter persegi itu bisa 100.000 untuk naikinnya, 50.000 lah katakan, sebegini luasnya. Pas dibeliin pompa cuma 15 juta ya. Pas nyalain senang sekali kan, dikirim, Ustaz alhamdulillah ya, apa namanya, air di saluran tinggi tapi di sini nggak ada gitu ya. Ya keburu senang duluan ya, tahu-tahu pompanya mati ya. Pompanya mati karena setrum apa tuh kemarin? Rendam air. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Rendam air. Ya udah, saya bilang alhamdulillah itu udah percobaan berhasil tuh. Beli satu lagi, jadi sekarang kita beli 4 tambahin daya. Oh ya, dayanya kemarin nggak kuat. Nah itu namanya belajar. Kita belajar, gitu ya. Apa ya yang kita bisa pelajari dari kondisi alam, ya, dari kondisi alam. Nah ini yang kita nggak belajar nih. Ya, yang di Sumatera digundulin hutan ya, kalian belajar kan penggundulan hutan itu berbahaya? Belajar nggak? Nggak tahu itu para pejabat belajar apa enggak itu ya. Dan itu kalau ada tuh, mungkin kalian pernah baca komik ya, komik apa yang di Obelix ya, yang dia tuh selalu nangis kalau ada orang yang nebang pohon. Siapa itu? Nggak tahu ya? Oh, soleh banget ya. Atau zaman saya dulu itu ya, ada yang namanya Obelix. Dia hobinya tuh ngangkat pohon. Itu hobinya, badannya besar, hobinya ngangkat pohon. Setiap ada orang yang mau nebang pohon gitu, dia datang duluan gitu kan, dia selamatin gitu kan. Ibaratnya tuh si kambing mau dia sembelih, dia bawa kabur sama dia gitu. Nah ini gitu kan, si apa namanya tuh hikayatnya ini, setiap ada yang mau nebang pohon, dia datang ke sono, diambil sama dia. Jangan gitu kan, biar saya pindahin, pakai tak badannya sendiri gitu, hikayat lah, komik ya kan. Kemudian dia tanam lagi, tumbuh, begitu. Saking cintanya pelajarannya dengan pohon. Dan kalian kalau mau beramal soleh paling gampang ya. Kan kalau zikir, kalian ada nggak yang sanggup zikir 24 jam sehari? Ada? Ada yang sanggup zikir 24 jam sehari? Subhanallah, 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 subhanallah. Udah 2 jam pengen ke toilet ya kan? Ya.
Udah 5 jam pengen makan, ya. Udah 10 jam pengen tidur, ya nggak? Ada nggak yang bisa zikir 24 jam? Bisa. Saya zikir 24 jam setiap hari. Setiap hari zikir 24 jam. Gimana caranya? Saya nanam pohon di desa wisata Magnet Rezeki. Ya. Nanam apa? Nanam pohon. Saya nanam pohon di desa wisata Magnet Rezeki. Ada berapa banyak pohon saya dulu? Ya. Belum lagi yang ada di sini tuh. Kemarin ada alpukat baru diambil tuh. Itu alpukat saya sama istri tuh nanam. Ya. Jadi setiap kita nanam pohon, kemudian itunya tumbuh, setiap daunnya berzikir. Ya. Enak gak tuh? Setiap daunnya berzikir. Ya. Berzikir. Gampang sebenarnya hidup itu. Ya. Gampang sebenarnya. Kalian tuh belajar menanam aja. Setelah kalian belajar kitab, belajar nanam. Ah udah. Ya. Habis belajar nanam, belajar ngangon kambing, udah. Ya. Selesai dah tuh. Nggak bisa digantikan AI. Ya. Apa pekerjaan yang nggak bisa digantikan AI? Nanam pohon. AI bisa nggak nanam pohon? Nggak bisa. Ngangon kambing, AI bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kasih ya. Jadi kan katanya pekerjaan sekarang ini udah mulai pada hilang ya. Mulai pada hilang, digantikan dengan apa? Dengan AI. Ustadz aja sekarang udah ngandelin AI, walaupun jangan terlalu berlebihan ya ngandelin AI. Ya. Jadi ngandelin AI itu kalau seandainya buat pekerjaan nggak boleh, buat belajar nggak boleh. Tapi sekarang ini realitanya AI itu menggantikan pekerjaan. Contoh dulu Ustadz itu kalau mau beli tiket pesawat dulu ya, mau beli tiket pesawat Ustadz minta staff, ada 1 orang. Tolong kamu aturin pesawat saya, tolong aturin hotel saya. Dia 1 harian kerjaannya untuk mesen tiket hotel. Dulu tuh, ya 1 harian. Gimana? Udah dapet belum? Udah Pak, ya. Ini tiketnya ini. Kecapean dia karena keliling, harus pergi dari satu agen travel ke agen travel yang lain nih. Rekon juga dulu tuh zaman dulu. Sekarang Ustadz mau pesen tiket hotel pakai Traveloka. Yang ini dipecat nggak nih? Kita gantikan, 1 pekerjaan digantikan sama Traveloka. Ya. Dulu Ustadz kalau mau beli sesuatu gitu kan ke pasar, pergi pagi nyari ke Tanah Abang segala macam. Nah sekarang pakai Tokopedia, iya pakai Shopee. Ya tergantikan nggak itu? Tergantikan. Nah sekarang ini mulai itu semua. Ya pekerjaan-pekerjaan tergantikan. Makanya kalian sekarang ini ya makin banyak orang yang nggak dapat pekerjaan, makin banyak orang yang nggak dapat pekerjaan sekarang ini kalian nanti pas keluar nih dari SMA nih, pas SMA ada yang mau langsung kerja, ada yang kuliah. Nah pas kuliah tuh, lepas kuliah ternyata banyak orang lulusan kuliah nggak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena mulai digantikan oleh AI. Tahu AI apa? Apa? Artificial Intelligence. Ya. Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence itu menggantikan banyak pekerjaan, tapi ada pekerjaan yang nggak bisa digantikan sama AI, yaitu berkebun dan ya beternak. Itu nggak bisa. Ya. Makanya kalian ini nanti, ini kan calon kiai, amin. Calon pejabat, amin. Calon TNI, amin. Calon wira swastawan, amin. Calon orang kaya semua, amin. Kalau yang orang kaya kamu kenceng amat ya, amin, amin, amin. Kaya di dunia dan nah nanti kalian bekalnya apa? Bekalnya itu adalah bagaimana kalian bisa mengelola kehidupan sendiri. Kehidupan kita rapihin itu, bangun pagi jangan kesiangan. Siap? Ini bekal tuh. Bangun pagi itu bekal hidup. Ya. Jangan dibilang itu sekedar budaya yang di pesantren, enggak. Itu bekal hidup. Ya. Kalau kalian bangun pagi gitu kan, seger gitu. Kalian bisa memulai ya hidup dengan baik. Ya. Setelah itu ya sholat subuhnya, ya, sholat tahajudnya, kemudian tilawahnya, rapihin semua apa namanya tuh
kemampuan diri sendiri, mengelola diri sendiri, setelah itu mengelola alam. Mengelola alam dibuat dengan baik, tanam pohon ya dengan baik gitu ya. Terus setelah itu ya kalian tinggal manen dari apa yang kalian tanam. Lah sekarang ini orang-orang yang ada di Sumatera itu, mereka nebang-nebang pohon gimana ceritanya gitu ya, nggak masuk di akal itu. Kenapa kok mereka nebang? Boleh nebang tapi nggak boleh serakah. Misalnya nih, dari 100 hektar yang ditebang 10 hektar aja, yang 90 hektarnya 90%-nya biarin jadi hutan, yang 10%-nya jadiin kebun sawit. Kan mau jadiin kebun sawit itu ya, mau dijadiin jadi pohon hutan dibabat, mau dijadiin kebun sawit. Belum kebun sawitnya ada, udah hujan deras kayak kemarin, akhirnya kayu-kayu gelondongan turun semua ya, nimpa rumah-rumah segala macam, mobil hanyut dan segala macam. Nah ini karena ketidakcerdasan. Selain ketidakcerdasan tadi seperti yang dimukakan oleh khatib kita tadi, dan beliau mengutip dari tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani, betul ya? Ya, coba dibacain ulang tadi ya. Itunya sebab kenapa terjadi kerusakan apa tadi itu? Ada yang nyimak nggak? Coba Ustaz tanya. Sebab terjadinya kerusakan di muka bumi menurut Imam Nawawi adalah ada yang lolos ini. Coba baca. Mana yang tadi? Khatib kita mana tadi? Oh iya, betul. Baca dulu ya. Yang pas babnya Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, kalian harus perhatian ya. Berarti nggak perhatian nih. Kenapa terjadi kerusakan di muka bumi menurut Imam Nawawi? Bukan karena ayatnya. Ayatnya tadi karena apa tadi, ulah tangan manusia. Tapi karena apa tuh disebut situ? Jangan-jangan yang khatibnya juga kagak tahu. Coba pakai ini. Enggak yang bagian Imam Nawawi aja. Indonesia ini aja. Artinya kerusakan yang terjadi di darat dan laut seperti kekeringan, banyak terjadinya kebakaran, tenggelam, matinya hewan-hewan darat dan laut, sedikitnya mutiara, semuanya disebabkan perbuatan manusia yang banyak berbuat maksiat. Karena apa? Karena apa? Itu doang dah sebenarnya. Ya. Berarti ya kejadian banjir itu karena apa? Maksiat. Makanya kalau kalian semuanya udah nggak ada dosa lagi, insya Allah nggak ada kejadian kayak gitu. Nah sekarang tinggal kalian, ini tadi kan kerusakan dan hal-hal yang nggak bagus itu terjadi karena maksiat. Berarti kita nggak boleh berbuat maksiat. Bisa nggak? Bisa? Bisa? Pasti bisa. Gimana caranya? Gimana caranya supaya nggak maksiat tiap hari? Buka perisainya dengan cara sholat taubat tiap hari. Udah pada sholat taubat tuh? Benar. Siapa yang sholat taubat hari ini? Oh alhamdulillah. Yang nggak sholat taubat nggak apa-apa, nggak angkat tangan. Yang nggak sholat taubat hari ini belum sholat taubat. Ada juga ya. Yang kayak gitu itu kayaknya nanti akan ditimpa azab sama Allah. Lah itu yang di sana itu nggak pada sholat taubat. Makanya begitu, jadi pelajaran buat kita. Nanti insya Allah yang angkat tangan terakhir, insya Allah tinggal tambahin. Kan sholat taubat bisa digabung ya? Bisa digabung sama sholat. Tapi sholatnya ghairul muakkadah yang digabung. Betul nggak? Ya, jadi sholat taubat itu digabung dengan sholat yang ghairul muakkadah. Misalnya sholat tahiyatul masjid, usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat taubat. Ustaz tadi datang di sini sambil dengerin azan kan, karena udah azan berarti Ustaz nggak bisa duduk, ya kan? Karena kan mau tahiyatul masjid dulu, maka Ustaz dengerin azan sampai akhir. Nah pas sholat tadi Ustaz 3-in-1 tadi Ustaz sholat tuh, karena semuanya ghairul muakkadah. Kan sholat qobliyah Jumat ghairul muakkadah, betul nggak? Usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat qobliyah Jumat wa usolli sunnatat taubat. Dapat 3 sholat tadi Ustaz sebelum sholat Jumat. Kalian begitu nggak?
Iya. Nah, yang belum begitu. Jadi itu namanya ibadah cerdas. Ya, ibadah cerdas. Mau 2 in 1, 3 in 1 bisa tuh, ya. 3 in 1. Yang nggak boleh digabung sholat wajib. Saya niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allahu Akbar. Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Sholat tahajud bisa digabung nggak? Nggak bisa. Sholat tahajud nggak bisa karena apa? Karena tahajud muakkadah. Sholat rawatib bisa digabung nggak? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, bisa digabung nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu muakkadah. Udah, nih kalian nih dari kecil kayak gini, udah sholat taubat tiap hari aja udah. Insya Allah kalian nih ya, dirinya sendiri udah gak ada dosa. Nanti di sekitar kalian ini insya Allah gitu, itu ada energi yang menjaga kalian. Mau ada batu datang nih, gitu ya, batu datang nih, gitu ya, takdirnya datangnya ke sini nih, gitu. Tapi kan yang di sini sholat taubat ada energi yang melingkupinya, gitu. Akhirnya begini dia sholat gitu, jatuhnya ke sono. Nah ternyata yang di sono, gitu kan, ahli maksiat. Ya, padahal bukan ke sono, harusnya jatuhnya begini, cus gitu. Kan kejadian ya kalau kalian sekarang kan nggak boleh pegang HP ya. Ustadz pegang HP lihat di TV gitu. Ada masjid yang itu tuh alirannya begini, gitu. Ya, masjid ini tahu dibelokin tuh, gitu. Siapa yang belokin tuh? Jadi airnya tumpahnya begini nih. Pas kesini begini dia. Dan kayaknya nggak mungkin. Cuma begini dia. Nah yang sono, rumah yang sono kena. Rumah yang sini kagak kena. Kok bisa? Ya bisa. Ternyata ini ahli sholat taubat, ahli maksiat. Yang sono ahli maksiat. Yang sono ahli maksiat. Yang bukan yang sono, bukan ya. Maksudnya yang di sini tadi ya, yang contohnya Ustadz ya, bukan menunjuk kalian kan. Nah, jadi kalau kalian nanti nih kalian kan sebenarnya kan di sini dilatih. Latihan. Nah, pas udah latihan nanti setelah selesai dari Khairul Razikin, kalian melakukan sendiri, betul nggak? Dan nggak usah ada paksaan, jangan ada paksaan. Ini adalah bagian dari penjagaan kalian. Setuju? Ya. Sampai-sampai apa kata Allah dalam sebuah hadis, ya? Allah tidak timpakan ya azab kepada satu kaum sepanjang di dalam kaum itu masih ada orang yang beristighfar. Jadi kalau ada orang yang beristighfar di situ nggak dikasihin azab sama Allah, ditahan azabnya sama Allah. Tapi kalau di situ gitu ya udah nggak ada yang beristighfar, Allah kasih azab. Nah berarti di situ memang ya kita cara pandangnya bukan begini ya. Oh orang Sumatera itu lagi diazab sama Allah gitu. Kalau kita yang dikena baru kita bilang astagfirullah saya diazab sama Allah. Tapi kalau melihat orang lain ya Allah kasihan. Nah sambil kita belajar ya diazabnya karena kenapa di situ? Karena merusak alam. Itu kan diazab sama Allah jadinya. Udah walaupun seandainya pada saat itu banyak orang yang berzikir tapi kita merusak alam juga tetap aja ya. Karena di situ adalah perbuatan dosa dan maksiat menurut Imam Nawawi. Masya Allah. Waktu itu Ustadz tuh duduk diam begini. Kan kata guru tuh ya, bersiap. Tiba-tiba Ustadz kena penggaris gitu. Ada penggaris yang panjang segini nih, gitu kan? Penggaris tuh dilempar, wah, gitu. Kenapa Ustadz? Gitu. Lah, Ustadz, saya kan duduk diam sambil nangis waktu itu. Kelas 3 SD, ya kan? Ustadz, saya kan duduk diam, gitu. Yang ngobrol kan sebelah saya. Apa kata Ustadz? Gitu, ya. Wattaqu, ya.
Takutlah kalian, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang diberikan bukan kepada orang yang zalim saja di antara kalian. Jadi level pertama nih, kalian nggak boleh ada dosa. Level kedua, takutlah kalau sebelah kita nih dia berbuat dosa, tapi kita nggak negor nih, kita dapat kena azab. Perang tuh, ada backsoundnya. Gumprang. Misalnya nih, di tetangga kalian ada yang minum minuman alkohol. Nauzubillah ya. Misalnya nanti kalian nih, tahu-tahu di tetangga kalian pulang ke rumah nih, ada yang minum alkohol nih. Tetangga sebelah, kita ngirup kan, kok baunya bau alkohol nih. Terus kita diam aja, hati-hati. Mau kita sholat taubat berkali-kali, pasti dapat azab. Takutlah kalian kepada azab yang tidak menimpa hanya kepada orang zalim di antara kalian, tapi juga kepada orang orang yang soleh tapi tidak berdakwah. Halo. Suatu saat di terakhir ya, ini ada satu sungai atau laut lah begitu, laut nih. Ini ada kaum Yahudi, ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Sabtu nggak boleh melaut untuk ngambil ikan. Surat berapa tuh? Surat Al-An'am, ya. Ada yang sudah hafalan surat Al-An'am? Nah dia ternyata di hari Sabtu nggak boleh ngambil ikan. Ya. Tapi di setiap hari Sabtu ikan itu kayak ngeledek gitu. Ya. Di hari Senin sampai Jumat harus dipancing, harus harus nyelam, harus nyari. Di hari Sabtu kagak nyari, ini sendiri, ya, naik sendiri. Dia ngeledekin kayak ngeledekin gitu. Nah pada saat itu terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama yang hari Sabtu kagak ibadah. Jadi kan hari Sabtunya orang Yahudi itu mereka bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Nah mereka itu hari Sabtunya itu dari pokoknya seharian 24 jam itu nggak boleh melakukan aktivitas lain. Nah ini gitu ya, golongan yang pertama ya, dia semuanya taat, semuanya tidak ada yang pergi ke sungai, tapi dia ngakalin ya golongan pertama. Ngakalinnya gimana? Hari Jumat dia pasang jaring gitu ya, hari Sabtu dia tetap pergi ke sinagog, hari Ahad dia panen. Itu aja udah dosa, itu aja udah padahal kan perintahnya apa? Jangan memancing ikan di hari Sabtu. Bener, dia di hari Sabtu nggak mancing ikan, cuma masang jaring. Hari Jumat dia pasang jaring, hari Sabtu kan si ikan pada lompat-lompat, akhirnya masuk ke jaringnya dia. Hari Ahad dia ngambil panen. Nah ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun nggak boleh kata Allah. Pokoknya kalian hari Sabtu nggak boleh ada yang ngambil manfaat di laut itu. Semuanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah golongan yang pertama, calon diazab nggak nih? Calon di golongan yang kedua, golongan yang cuek. Ya, dia tidak mancing, dia tidak memasang jaring, dia juga gitu ya, enggak ngomong kepada orang yang ini, nggak boleh yang kayak begitu. Dia tetap aja pergi ke udahlah urusan masing-masing. Dia mau begitu, emang orangnya kayak begitu. Udahlah kita mah, yang penting kita pergi ke sinagog. Dia pergi ke sinagog. Kira-kira orang yang kedua ini calon diazab apa kagak? Calon di golongan yang ketiga, golongan yang dia berdakwah kepada orang yang mancing tadi, ngejaring tadi. Itu juga nggak boleh sama Allah. Ya, baik mancing maupun ngejaring nggak boleh sama Allah, didakwahi gitu. Nah orang yang didakwahi ini, dakwah itu tugasnya cuma ngomong doang. Enak nggak tuh dakwah ngomong doang? Sebenarnya gampang nggak? Gampang. Nggak boleh kamu kayak gitu, nggak boleh.
Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala diazablah kampung ini. Golongan yang pertama jadi kerak, golongan yang kedua jadi kerak. Golongan yang ketiga yang selamat jadi Yahudi sampai sekarang. Halo. Jadi kalau kalian nanti ngeliat kerak, jangan-jangan itu adalah yang diazab Allah. Halo. Ada kerak nggak di sini? Nah itu jangan-jangan. Jadi kerak itu ya. Jadi evolusinya bukan dari kerak jadi manusia, bukan. Dari manusia jadi kerak. Itu evolusinya, bukan evolusi Darwin, namanya evolusi Al-Quran. Ya, karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kalian mau jadi golongan yang mana? Golongan yang pertama yang mengkhianati Allah, mau? Golongan yang kedua yang cuek dengan adanya maksiat, mau? Golongan yang ketiga yang berdakwah, dia bertaubat juga, ya, dia nggak mau berbuat dosa sambil dia ngajak orang supaya orang tidak berdosa. Kalian mau jadi yang mana? Ya. Golongan yang ketiga. Maka golongan yang ketiga ini yang selamat. Ya, artinya kalian soleh sendirian nggak cukup, sholat taubat sendirian nggak cukup. Kalian harus selain kalian sholat taubat tiap hari, kalian juga ngajak, minimal ngomong doang nih. Yang tadi tuh misalnya kalian, walaupun misalnya masih kecil nih, kalian kan masih, aduh ma, aku takut ma, tapi sebelah kayaknya tuh ya minum alkohol deh, gitu. Tapi aku disuruh nih mau Ustaz Nasrullah nih, gitu. Aku masih kelas 3 SMP, gimana? Ya udah, kan diperintahkan, datang aja ke sebelah. Pak, maaf itu alkohol ya. Kata Ustadz saya nggak boleh, gitu. Kabur, gitu. Itu juga udah dakwah udah. Kata takut diomelin kan, gitu. Kata Ustadz saya itu nggak boleh, kabur, gitu. Begitu aja udah minimal. Tapi kalau kalian diem aja, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz pernah main judi nggak sengaja. Waktu kuliah dulu, pulang ke kampung rambutan, mau naik mobil di terminal tuh, pas lagi nunggu bus lewat gitu, Ustadz ngeliat ada orang yang main judi. Judinya judi ini tuh yang 3 apa tuh, yang ditutup sama apa namanya, mangkok, gitu kan. Tebak yang mana gitu. Ustadz sambil ngeliat begini, yang tengah gitu, sambil nungguin bus. Iya bener tengah gitu kan. Terus ngeliat lagi begini, kiri. Ya kan, kiri. Iya bener kiri, gitu kan. Sambil berdiri gini doang, ini berdiri gitu sambil nungguin bus gitu, sambil begini, kanan gitu. Dalam hati doang ngomong kanan. Diajakin sama tuh orang, mas tebak mas, gitu. Enggak, tebak mas, tebak. Tengah. Tahu-tahu pas dibuka nggak ada, gitu, nggak ada, gitu kan. Wah, nggak ada. Sebelumnya bener nih, gitu kan, nggak ada. Wah mas, gitu kan, masalah tuh, gitu kan, diambil semua duitnya, diambil dompet, diambil, gitu kan, barang-barang semua sini semua, gitu kan. Ternyata semua adalah teman-temannya, gitu. Dia lagi ngejebak orang, pas digini-giniin, gitu kan, gampang ngeliat gitu. Padahal ternyata dia ngejebak. Jadi Ustadz dijebak tuh, itu namanya azab. Karena kita malah bukan yang ngomongin orang berdakwah, malah ikutan main judi. Setelah itu Ustadz jadi tahu, astagfirullah. Akhirnya Ustadz nggak punya duit gitu untuk pulang ke rumah, karena duitnya udah diambil sama dia. Nangis setengah jalan, ya Allah, gimana cara pulang sih? Langsung Ustadz jadi tahu, jadi belajar satu hal. Masya Allah, ini loh, kalau kita nggak berdakwah, kita diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap diazab? Ya. Paham nggak kalian maksud cerita Ustadz tadi? Paham kan? Ya. Itu akhirnya Ustadz diambil semua hartanya.
Akhirnya mikir gimana ya Allah, saya mau pulang gak ada duit ya Allah. Akhirnya naik ke satu bus gitu, karena bus jurusan Tanjung Priok nih. Pas naik gitu kan, dah untung-untungan deh. Pak maaf Pak, tadi saya ditipu Pak, bisa tolong bayarin gak? Gitu. Akhirnya ya udah Mas saya bayarin gitu. Nyampe di tempat tujuan sana juga kan Ustaz naiknya 2 kali naik mobil. Gitu kan, sekali naik mobil Pak minta maaf Pak, gitu kan saya ditipu orang. Sebelah sana lagi Pak minta maaf Pak saya ditipu orang. Akhirnya merendahkan diri, karena kita tidak berdakwah direndahkan diri kita oleh Allah Subhanahu. Siap? Paham? Pertama kalian harus sholat taubat tiap hari, ya. Tiap hari, nggak boleh ada ya. Kalau kalian mah latihannya tiap hari. Kalau Ustaz ngomong ke orang-orang sebisa mungkin gitu doang kalau Ustaz mah. Cuma kan kalau kalian kan di sini gitu sholat dulu gitu kan, sambil nungguin imam udah sholat aja, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid tambahin sholat qobliyah, ya kan gitu tiap hari kalau bisa di sini. Nah, nanti kalau kalian bisa kayak gitu, setelah itu jaga orang. Misalnya nih kalian ada orang yang buang sampah sembarangan, tegur, nggak boleh buang sampah sembarangan. Padahal kelas 7 yang ditegur anak kelas 12. Berani nggak? Ngomong aja udah, kabur. Yang penting ngomong, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semuanya. Ya, kita tutup dengan Asmaul Husna. Astagfirullah. Yuk yang semangat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Razzaq ya Alim ya Qadir ya Basir ya Khafir ya Ghafir ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Rahman ya Adil ya Hamid ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukid ya Hasib ya Karim ya Rabbi ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Wahid ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'in ya
sabur ya Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu